Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Ibu doakan semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan tentunya siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar di tema 4, ilmu pengetahuan alam tentang organ peredaran darah pada manusia. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Semoga materi yang akan kita pelajari hari ini bisa mudah untuk kita pahami. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kali ini yang akan kita pelajari yaitu sistem organ peredaran darah, tentang darah, jantung, pembuluh darah, dan nanti di akhir video akan ada latihan untuk kita semua. Sistem organ peredaran darah. Nah, apa sih sistem peredaran darah itu? Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Jadi peredaran darah itu ada dua, ada peredaran darah besar dan juga ada peredaran darah kecil. Nah, ini adalah gambaran sistem peredaran darah kita. Bisa dilihat di situ ada peredaran darah kecil dan juga ada peredaran darah besar. Di situ juga ada bagian-bagiannya ya, bisa dilihat. Oke, langsung. Oke, apa sih sebenarnya yang membedakan dari sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar? Nah, kalau sistem peredaran darah kecil itu peredaran darahnya dimulai dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan kalau sistem peredaran darah besar itu peredaran darahnya dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Ini adalah gambaran dari sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Ya. Next, langsung saja kita ke sistem peredaran darah yang pertama, yaitu darah. Adalah suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Kemudian darah juga memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah merah, yang ketiga sel darah putih, dan yang terakhir ada keping darah. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, plasma darah. Ciri-cirinya adalah berwarna bening kekuningan dan terdiri dari 92% air. Kemudian ciri yang kedua, berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon, serta membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Kemudian pindah ke sel darah merah. Ciri yang pertama yaitu mengandung protein hemoglobin, berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Kemudian lanjut ke sel darah putih. Sebentar ya, agak lemot laptopnya. Oke, sel darah putih atau biasa disebut dengan leukosit. Ciri yang pertama yaitu berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh. Kemudian ciri yang kedua, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian lanjut ke keping darah atau yang biasa disebut dengan trombosit. Ciri-cirinya membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka, kemudian memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Kita ke jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya berada di rongga dada sebelah kiri dan ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi mungkin segini ya. Oke, kita simak video ini. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung.
Tutup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Nah, jadi di antara serambi dan bilik tadi itu ada semacam penyekat gitu ya, yaitu namanya katup jantung. Biasanya fungsinya itu untuk mencegah supaya darah kotor dan darah bersih tidak tercampur. Gitu. Nah, katup jantung adalah sekat antara jantung bagian kiri dan kanan yang berfungsi mencegah bercampurnya darah yang bersih dan darah kotor. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian ada denyut jantung atau denyut nadi, akibat kontraksi dan relaksasi pada jantung. Melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Ini adalah gambar jantung ya. Ini adalah jantung kita sebesar kepalan tangan kita masing-masing. Next, kita langsung ke pembuluh darah. Dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Nah, sudah simak videonya tadi ya? Jadi pembuluh darah itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah itu ada dua macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Oke, sudah selesai. Sekarang waktunya latihan, waktunya pretest. Jadi kamu telah mempelajari peredaran darah manusia, coba pahami materinya dan gambarlah bentuk peredaran darah. Kemudian tuliskan juga keterangan pada gambar yang kamu buat. Tadi sudah ada ya, sudah saya jelaskan, sudah ada gambarnya, sudah ada bagian-bagiannya juga. Kalian tinggal menggambar dan jangan lupa dikasih arah panah, itu menunjukkan bagian apa gitu. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ketemu lagi minggu depan. Saya tunggu pengumpulan tugasnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.